Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di talk show ngos-ngosan. Oh iya, talk show ngos-ngosan itu apa sih? Jadi talk show ngos-ngosan itu kepanjangan dari ngobrol santai-santai. Oh gitu. Oh iya, ngomong-ngomong kita belum kenalan nih. Perkenalkan ya, nama saya Fida Nur Fadila. Dan saya Sesan Nurlaili. Nah, pada talk show kali ini kita akan membahas tentang organisasi yang ada di SMK Mutu. Organisasinya apa aja sih? Di SMK Mutu itu organisasinya ada IPM, HW, sama PMR. Nanti kita akan berbincang dengan calon ketua dari masing-masing organisasi. Oke, mari kita langsung saja panggilkan dari masing-masing calon ketua organisasi. Dari nomor urut 1. Oke, langsung kita panggilkan saja kandidat nomor urut 1. Silakan. Nah, di sini udah ada calon ketua nomor urut 1. Langsung saja ya perkenalan, mulai dari mbaknya yang sebelah sana. Oke, perkenalkan nama saya Cindy Utami dari kelas 11 OTKP 2. Saya dari perwakilan IPM nomor kandidat nomor 1. Ya, oke, lanjut mbaknya. Perkenalkan nama saya Anggi Yulianingsi dari kelas 10 TKJ. Saya perwakilan dari organisasi HW nomor urut 1. Dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Andika Sairom dari kelas 11 OTKP 2 dari organisasi PMR nomor urut 1. Nah, dari masing-masing calon ketua sudah menyampaikan perkenalannya. Sekarang giliran mereka menyampaikan visi misi mereka untuk kedepannya. Bisa dimulai dari IPM dulu. Ya, Isinya apa? saya membentuk siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto yang religius, aktif, kreatif, dan inovatif. Ya, untuk misinya apa ya, Mbak? Untuk misi, saya punya 3 misi. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa-siswi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki siswa dengan mengikuti kompetisi atau ekstrakurikuler yang ada. Yang ketiga, memajukan SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto dengan dalam segala bidang dengan mengoptimalisasikan fungsi dan peran IPM. Ya, untuk dari HW sendiri visinya apa ya, Mbak? Visi saya adalah mengumpulkan ambalan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus komunikatif, sopan, berbudi luhur, dan berpengetahuan. Kemudian misinya apa? Saya mempunyai 5 misi. Yang pertama itu meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan. Yang kedua, meningkatkan komunikasi antar anggota. Yang ketiga, membangun rasa disiplin dan taat kepada Tuhan. Yang keempat, mengajak para pelajar untuk membangun rasa solidaritas dan bertanggung jawab antar pelajar. Dan yang kelima, meningkatkan pengetahuan kehizbulwatonan yang berlandaskan kebersamaan. Oke. Terus dari PMR visinya? Saya mempunyai visi yaitu menjadikan organisasi PMR menjadi organisasi yang cepat dan tanggap dalam berpikir maupun bertindak dan berupaya menjadi pemimpin PMR yang mampu mengamalkan 7 prinsip kepala-merahan dan tribakti PMR. Untuk misinya apa ya, Mbak? Di sini saya mempunyai 5 misi, yaitu yang ke-1, menjadikan PMR organisasi yang paling diminati. 2, meningkatkan keaktifan para anggota. Yang ketiga, menjadikan organisasi yang berguna di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Yang keempat, menjadikan PMR relawan yang bertanggung jawab, mampu membangun rasa percaya diri, berattitude baik, dapat berpikir secara terbuka dan disiplin. Yang kelima, menciptakan anggota PMR yang mampu berjuang bersama-sama dalam meraih prestasi. Nah, dari masing-masing calon ketua sudah memperkenalkan. Sekarang saatnya kita akan memberikan pertanyaan kepada mereka. Nih, kita udah mempersiapkan pertanyaan yang panjang dan lebar. Langsung lanjut aja ya ke pertanyaannya. Ya, pertama langsung dimulai saja dari nomor urut 1 IPM. Menurut Anda, apa definisi organisasi dan seberapa pentingkah organisasi itu? Organisasi adalah sekelompok manusia yang memiliki tujuan sama
organisasi. Dan menurutmu, seberapa pentingkah organisasi itu? Menurut saya organisasi itu penting karena dari organisasi tersebut saya belajar bagaimana cara untuk apa yang kita belum dipelajari, tapi di organisasi itu kita dapat belajar di sana. Ya, sudah. Beri tepuk tangan untuk bagian ini. Oke, baik, selanjutnya untuk HW juga ada pertanyaan ya. Apa arti seorang pemimpin menurut kamu? Arti seorang pemimpin menurut saya adalah seseorang yang bisa memimpin suatu kelompok atau seorang yang membawa mereka ke jalan yang lebih baik lagi. Dan pemimpin juga selalu mementingkan kepentingan anggotanya dulu ketimbang kepentingan pribadinya. Tepuk tangan dulu. Ya, selanjutnya untuk PMR, jika kamu sudah terpilih menjadi ketua, apakah kamu nantinya akan menjalankan visi dan misi yang sudah kamu buat? Insya Allah, dengan keyakinan saya dan bersama-sama dalam anggota dan organisasi, saya bersama-sama untuk mewujudkan visi dan misi saya untuk memajukan organisasi PMR. Sudah? Ya, tepuk tangan untuk PMR. Pertanyaan yang kedua untuk ITM, seberapa pentingkah jabatan ketua menurut kamu? Ya, menurut saya jabatan ketua itu sangat penting karena seorang ketua itu seorang pemimpin ya, seorang pemimpin yang menjalankan sebuah organisasi itu agar berjalan. Jadi seorang ketua itu yang mengkoordinasikan para anggotanya untuk berjalan agar organisasi itu berjalan dengan baik. Tepuk tangan dulu. Ya, selanjutnya pertanyaan untuk Gawe. Apa motivasi kamu untuk menjadi seorang pemimpin? Motivasi saya untuk menjadi seorang pemimpin karena saya ingin mengarahkan anggota untuk bekerja lebih baik dan tidak lalai dalam tugasnya dan bekerja keras dan selalu mementingkan kepentingan anggotanya. Sudah? Ya, beri tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya nih untuk PMR. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda membuat kebijakan akan tetapi banyak ditentang oleh anggota? Oke, di sini saya akan lebih menegaskan atau lebih tegas kepada anggotanya dan harus disiplin. Sudah? Tepuk tangan dulu. Selanjutnya pertanyaan ketiga untuk IPM. Hal apa yang akan kamu lakukan untuk kemajuan sekolah ini? Dengan mengajak siswa untuk mengikuti kompetisi yang ada di sekolah tersebut agar sekolah tersebut lebih maju dan lebih dikenal oleh masyarakat luas. Sudah? Beri tepuk tangan untuk IPM. Selanjutnya untuk HW nih. Jika ada anggota yang melakukan pelanggaran, apa yang akan dilakukan pada anggota tersebut? Oke, yang pertama, yang pasti kalau kesalahannya ringan, bisa kita nasihati dulu, bisa kasih peringatan. Kalau itu sudah semakin fatal, harus kasih konsekuensi juga. Anggota juga kan ikut ke bawah, jadi harus lebih tegas lagi sih. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya pertanyaan untuk PMR. Hal apa yang akan kamu lakukan untuk menambahkan rasa kekeluargaan dalam sebuah organisasi? Oke, di sini saya akan lebih banyak melakukan kegiatan dan mengelompokkan per anggota per bidang. Sudah? Ya, beri tepuk tangan untuk PMR. Oke, selanjutnya masih akan ada 2 calon kandidat lagi. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di Talk Show Ngos-ngosan.
Ya, tadi kan kita sudah berbincang dengan kandidat nomor urut 1. Sekarang kita akan memanggilkan kandidat nomor urut 2. Oke, langsung kita panggilkan saja kandidat nomor urut 2. Silakan dulu. Nah, di sini sudah ada kandidat nomor urut 2. Sekarang kita langsung saja perkenalan dari masing-masing kandidat, dimulai dari Masnya. Perkenalkan, nama saya Rifan Adi Tomri, kelas 11 PKJ 2 dari organisasi IPM. Selanjutnya, yang di tengah. Ya, baik, perkenalkan nama saya Muhammad Akmal Fadlillah dari kelas 10 TJKT dari organisasi HW nomor urut 2. Dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Lailatul Husniati dari kelas 11 AKL, perwakilan dari PMR kandidat nomor 2. Nah, dari masing-masing calon ketua sudah memperkenalkan dirinya. Sekarang giliran mereka memaparkan visi dan misi mereka untuk kedepannya jika sudah menjadi ketua. Ya, langsung saja dimulai dari Mas Rifan. Visinya apa? Oke. Visi saya menjadikan pelajar SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto menjadi pelajar yang aktif, inovatif, bertanggung jawab, serta tetap berlandaskan kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk misinya apa ya, Mas? Misi saya yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, meneruskan program kerja yang sebelumnya sudah pernah dilaksanakan dan mengembangkannya agar dapat menjadi lebih baik lagi, serta meningkatkan pengalaman anggota dengan mengadakan program kerja yang baru. Sudah? Ya. Ya, beri tepuk tangan untuk IPM. Selanjutnya untuk HW, visinya apa ya, Mas? Baik, visi saya itu menjadikan Kepanduan Hizbul Waton SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto itu lebih dikenal masyarakat luas dan bermanfaat bagi mereka, sehingga menjadikan kepanduan yang berkualitas yang selalu dibutuhkan, dihormati oleh anak didik, orang tua, guru, dan masyarakat luas, khususnya umat Islam dan warga Muhammadiyah. Untuk misinya? Untuk misinya, saya mempunyai 4 misi. Yang pertama yaitu menciptakan kader Muhammadiyah yang handal dan berakhlak mulia. Yang kedua, membina remaja Muhammadiyah yang sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, menjadikan kepanduan Hizbul Waton lebih disukai banyak orang. Dan yang keempat, menciptakan kader Muhammadiyah yang cerdas, kreatif, terampil, dan percaya diri. Sudah? Sudah. Tepuk tangan dulu. Untuk selanjutnya, visi dari PMR. Visi saya yaitu membuat PMR Wilayah SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto unggul dalam berorganisasi kepalang-merahan, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, serta menjalani 7 prinsip dasar dan tribakti. Untuk misinya apa ya, Mbak? Ya, saya mempunyai 3 misi. Yang pertama, mewujudkan PMR sebagai organisasi sekolah yang berhak mulia. 2, mewujudkan organisasi yang mandiri. 3, mewujudkan organisasi yang terdepan dan berprestasi. Nah, tadi dari masing-masing calon ketua nomor urut 2 sudah menyampaikan visi misinya. Sekarang giliran kita akan memberi pertanyaan yang sudah disiapkan. Langsung saja kita mulai pertanyaannya dan dimulai dari Mas Rifan. Nah, pertanyaan pertama nih untuk IPM. Hal apa yang membuatmu yakin untuk menjadi pemimpin di organisasi? Karena saya memiliki visi misi yang kuat dan saya sangat yakin untuk memimpin anggota saya. Sudah? Tepuk tangan dulu untuk IPM. Nah, selanjutnya pertanyaan untuk HW. Bagaimana cara kamu agar tetap menjalin kekompakan dalam sebuah organisasi? Baik, pasti saya akan mengadakan perkumpulan tiap 1 minggu, 1 kali atau 2 kali, dan membahas apa yang akan direncanakan ke depannya, dan paling itu aja sih. Sudah? Selanjutnya, pertanyaan untuk PMR. Apa yang akan kamu lakukan jika banyak anggota yang tidak aktif? Lebih menegaskan lagi karena kalian sudah menjadi anggota PMR dan
menjalankannya. Nah, sekarang pertanyaan kedua untuk IPM. Jika ada anggota kalian yang merusak nama baik IPM, apa hal yang akan kalian lakukan? Yang pertama, saya berusaha lebih dekat lagi sambil menasihati agar tidak melakukannya kembali. Sudah? Ya. Nah, selanjutnya untuk HW nih. Bagaimana caramu menangani apabila di dalam organisasi terdapat sebuah masalah? Baik, pertama saya akan melakukan musyawarah terlebih dahulu dan menjelaskan kalau ada masalah cerita dulu, ntar diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dan saya akan menasihati semua agar tidak melakukan kesalahan tersebut. Sudah? Dan Ya. Untuk selanjutnya, PMR. Bagaimana cara Anda agar anggota Anda tetap bertahan selama masa periode kepemimpinan? Saya akan menjalankan pertemuan rutin setiap seminggu sekali dan merencanakan kegiatan yang menarik supaya tidak membosankan. Sudah? Selanjutnya, pertanyaan ketiga untuk IPM. Bagaimana caramu menjalin hubungan yang baik dengan siswa lain? Mungkin yang pertama sih mengayomi dengan cara kekeluargaan, dan yang kedua saya sebagai IPM tidak merasa jadi yang paling terbaik sih. Mungkin itu aja. Sudah? Ya, selanjutnya pertanyaan untuk KW. Apa rencanamu ke depannya agar organisasi yang kamu pimpin diminati oleh banyak siswa? baik, yang pertama saya akan melakukan musyawarah terlebih dahulu bersama anggota HW dan merencanakan kedepannya untuk melakukan apa agar HW itu diminati banyak orang, dan merencanakan melakukan kegiatan yang menarik agar tidak membosankan, tidak jenuh gitu. Terus mempromosikan kepada seluruh pelajar agar HW itu sebenarnya enggak itu yang menarik itulah. Mungkin itu. Sudah. Baik, pertanyaan terakhir untuk PMF. Apa yang akan kamu lakukan jika organisasi yang kamu pimpin tidak diminati lagi oleh siswa? Ya, saya akan meningkatkan daya tarik dan melakukan promosi atau demo. Sudah? Ya, terima kasih untuk para calon kandidat nomor urut 2 telah menjawab pertanyaan dari kami. Oke, selanjutnya masih ada kandidat nomor urut 3, jadi jangan kemana-mana, tetap di Talk Show Ngos-Ngosan. Kembali lagi di Talk Show Ngos-Ngosan. Ya, tadi kan kita sudah berbincang dengan kandidat nomor urut 2. Sekarang kita akan berbincang kembali dengan kandidat nomor urut 3. Oke, kita langsung panggilkan saja calon ketua nomor urut 3. Silakan. Silakan duduk. Ya, di sini sudah ada kandidat nomor urut 3. Kita langsung saja perkenalan dan dimulai dari mbaknya. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra dari kelas 11 TKJ 1, kandidat nomor 3 IPM. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Slamet Susanto dari kelas 10 TKJ, kandidat dari HW nomor urut 3. selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Radhika Ristiana dari kelas 11 OTKP 2 dari PMR, kandidat nomor 3. Nah, masing-masing dari kandidat sudah memperkenalkan dirinya. Sekarang mereka akan menyampaikan visi misi untuk kedepannya jika mereka nanti menjadi ketua. bisa dimulai dari sini dulu. Visi saya yaitu mewujudkan pelajar SMK Muhammadiyah 1 yang tekun dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah? Untuk misinya apa ya, Mbak? Misi saya ada 2. Yang pertama yaitu
mengajak kepada siswa SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto agar bersifat disiplin serta taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu menjadi wadah bagi siswa SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto untuk mengembangkan minat dan bakat yang mereka punya. Sudah? Ya, beri tepuk tangan untuk IPM. Baik, selanjutnya untuk dari HW visinya apa? Visi saya yaitu ingin mengembalikan kejayaan organisasi Hizbul Waton di SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto. Karena melihat dari yang sekarang anggotanya itu sedikit. Sudah? Ya, untuk misinya apa ya, Mas? Untuk visinya yaitu pertama pasti mengharumkan nama SMK Muhammadiyah Purwokerto terlebih dahulu dengan prestasi organisasi Hizbul Watonnya agar banyak diketahui oleh masyarakat luar SMK. Sudah? Ya, tangan untuk HW. Oke, selanjutnya dari PMR visinya apa? Visi saya adalah membuat PMR Wira SMK Muhammadiyah 1 dicintai oleh masyarakat di dalam maupun di luar sekolah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, 7 prinsip, palang merah, dan tribakti PMR. Ya, untuk misinya apa ya, Mbak? Misi saya adalah 1. Memunculkan generasi yang cerdas, cepat, dan tepat dalam menangani segala hal. 2. Menjalankan organisasi dengan menaati tata tertib yang berlaku. 3. Mengamalkan perintah dan larangan Allah dalam menjalankan organisasi. Yang keempat, membuat siswa-siswi menjadi senang dalam mengikuti kegiatan PMR. Sudah? Sudah. Beri tepuk tangan. Nah, dari masing-masing calon ketua nomor urut 3 sudah menyampaikan visi misinya. Sekarang kita akan memberikan pertanyaan kepada mereka dan kita sudah mempersiapkannya. Langsung saja kita bertanya kepada calon kandidat IPM yang nomor urut 3. Oke, untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara kamu menjalin hubungan yang baik dengan siswa lain maupun guru di sekolah? Ya, pertama saya akan mendekatkan diri kepada anggota saya terlebih dahulu dengan cara seperti saya menanyai apa program kerja bidang yang akan mereka lanjutkan di periode saya. Untuk mendekatkan diri saya kepada guru, saya akan memperkenalkan visi misi saya terhadap terutama pembina serta guru lain. Sudah? Nah, selanjutnya pertanyaan untuk HW. Apa model kepemimpinan yang akan kamu gunakan? Model kepemimpinan yang akan saya gunakan yaitu santai. Namun apabila ada yang melanggar peraturan, saya akan bertindak lebih tegas. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk PMR. Bagaimana cara supaya organisasi SMK Mutu dapat dikenal oleh orang-orang luar? Mungkin saya akan melakukan kegiatan, mengikuti kegiatan seperti jumbara, mengikuti donor darah, dan lainnya. Sudah? Ya, selanjutnya pertanyaan kedua untuk IPM. Hal apa yang akan kamu lakukan bagi siswa yang bisa mengharumkan nama baik sekolah, baik di bidang akademik maupun non-akademik? Jika ada siswa yang berprestasi dalam non-akademik maupun di akademik, tentu saya akan mengucapkan selamat dan memberi dia apresiasi. Sudah? Baik, untuk HW, menurutmu kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin organisasi? Oke. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yakni pastinya memiliki pengetahuan yang lebih daripada anggotanya. Sudah? Itu aja. Nah, selanjutnya pertanyaan untuk PMR. Bagaimana caranya agar semua anggota memahami akan tugas masing-masing? Dengan mengelompokkan per bidang dengan sesuai minatnya. Ya, sudah. Oke, pertanyaan terakhir untuk IPM. Menjadi ketua tentu akan ada tekanan dan tuntutan. Bagaimana cara kamu menangani tekanan dan tuntutan tersebut? Untuk menghadapi tekanan atau unek-unek saya sendiri, pertama saya tidak akan menceritakan apa yang menjadi masalah pribadi saya kepada anggota saya, karena sejatinya ketualah yang menerima segala keluh kesah dari anggotanya. Sudah? Ya, selanjutnya untuk HW. Apakah dalam diri Anda sudah tertanam jiwa kepemimpinan? Wis, pasti udah ada lah ya. Sudah? Ya.
Baik, pertanyaan terakhir untuk PMS. Jika terdapat dua acara dalam satu waktu yang bersamaan antara organisasi dengan acara lain, kamu akan lebih mengutamakan yang mana? Saya akan lebih mengutamakan PMR karena saya lebih dulu masuk ke PMR. Sudah? Tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih untuk para calon kandidat nomor urut 3 telah menjawab pertanyaan dari kami. Nah, setelah ngobrol bareng kandidat ketua organisasi, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Saksikan kembali talk show ngos-ngosan di acara berikutnya, Ngobrol Santai dengan saya Sesa dan saya Fida. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.